Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan ya soal yang nomor 6 tadi, karena ada satu hal jadinya enggak satu hal kondisi HP-nya lowbat, jadi harus dicas dulu. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 6. Tulang sapi dan tulang ikan dapat dimurnikan dengan cara pemanasan tulang yang sudah bersih pada suhu titik selama 2 jam, kemudian digiling menjadi serbuk putih. Oh ya, untuk nomor 6 sama nomor 9 itu kemarin tuh masih ada pro kontra, karena ada yang bertanya ke AI itu jawabannya 100 gitu. Tapi berdasarkan diskusi bersama antara 10.5 dan 10.6, jadi anak-anak kita sepakati bahwa suhunya adalah 1000 derajat Celcius gitu ya. Nomor 7, bahan produk non pangan yang digunakan untuk pembuatan tas dan jaket adalah kulit. Nomor 8, bagian rangka pembentuk tubuh tempat melekatnya otot dan daging adalah tulang. Jadi tulang itu tempat melekatnya otot dan daging gitu ya. Selanjutnya nomor 9, pernyataan yang benar tentang pemurnian tulang ikan adalah, jawabannya adalah yang E, pemanasan dengan suhu mencapai 1000 derajat Celcius. Jadi ini pemurniannya dan nanti akan menghasilkan serbuk putih. Sekarang nomor 10, alat yang digunakan untuk proses hidrolisa dalam pembuatan tepung bulu ayam adalah, nama alatnya adalah autoclave. Jadi alat ini proses hidrolisis yang menghasilkan tepung bulu ayam. Nomor 11, Danang ingin membuka usaha bidang kerajinan produk non-pangan dari bahan hewani. Danang sangat cerdas memanfaatkan kesempatan yang ada dalam bidang tersebut, menggunakan bahan baku bulu ayam yang dimodifikasi menjadi olahan non-pangan berupa kemoceng. Untuk mencapai peluang usaha tersebut diperlukan, jawabannya adalah perencanaan usaha yang baik. Kenapa? Karena usaha yang sukses harus dimulai dengan perencanaan yang baik atau yang matang. Nomor 12, Yudi memiliki usaha hewan ternak seperti sapi dan kambing. Yudi mengolah bahan yang tidak dapat dikonsumsi menjadi sebuah tepung untuk ternak. Bagian hewan yang digunakan Yudi adalah yang diubah menjadi tepung tadilah. Itu adalah tulang sapi. Jadi tulangnya itu nanti dihidrolisis dengan menggunakan autoclave pada suhu 1000 derajat Celcius. Kemudian baru digiling jadi tepung kayak itu ya. Dan itu untuk pakan ternak. Nomor 13, tulang ikan dan tulang hewan ternak dapat diolah menjadi tepung yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan pakan ayam karena memiliki kandungan kalsium. Jadi tulang itu banyak kandungan kalsiumnya ya. Jadi kayak kalau kita udah tua, kalsiumnya kita itu sudah berkurang, jadinya harusnya dilatih ototnya. Sehingga kenapa banyak orang tua itu biasanya mengeluh lututnya sakit. Ya sakit ya karena kalsiumnya berkurang dan massa ototnya juga berkurang. Nomor 14, Tony akan melakukan riset pasar dengan bahan baku bagian tubuh hewan yang sudah tidak dapat dikonsumsi namun masih dapat dimanfaatkan menjadi produk olahan non pangan, yaitu kulit hewan. Tahapan yang benar yang dilakukan Tony adalah yang A, riset pasar, hasil riset, pengembangan produk, hasil rancangan, proses produksi dan produknya. Nomor 15, teknik pengolahan produk olahan non-pangan dari bahan hewani dengan menguapkan kadar air pada bahan non-pangan tersebut disebut, jadi diuapkan kadar airnya atau dipanaskan kadar airnya sehingga nanti kadar airnya berkurang, namanya adalah pengeringan. Jadi ini mengurangi kadar air sehingga nanti tujuannya apa kalau dikeringkan, supaya produknya lebih tahan lama. Nomor 16, berikut bukan cara yang digunakan untuk mendesain produk non-pangan hewani adalah membuat produk sesuai keinginan. Jadi kita nggak bisa ketika mendesain produk non-pangan tuh mendesain sesuai keinginan, tapi kita harus harus dirancang sesuai kebutuhan pasar, bukan berdasarkan keinginan, tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, selanjutnya nomor 17, Dina adalah seorang gadis yang tinggal di pesisir selatan. Ia setiap hari berkutat dengan hasil laut, yaitu ikan. Dina memanfaatkan tulang ikan untuk dijadikan sebuah kerajinan berupa miniatur. Sebelum membuat miniatur, ia harus melakukan proses pengeringan. Tujuan dari proses pengeringan adalah
Jadi yang dikeringkan karena dia olahannya non pangan, jadi mengawetkan tulang ikan supaya tahan lama. Jadi sebenarnya tulang ikan tuh yang akan dibuat menjadi miniatur gitu ya. Nomor 18, pengemasan produk olahan non pangan yang bersumber dari bahan hewani lebih bervariasi karena lebih simpel, murah, dan tahan lama. Karena kemasan non pangan sering lebih fleksibel dalam pemilihannya. Nomor 19, salah satu cara atau perlakuan pengamanan terhadap bahan atau produk agar bahan atau produk tersebut baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan sampai ke tangan konsumen dengan selamat merupakan pengertian dari pengemasan. Jadi pengemasan adalah proses perlindungan produk hingga sampai ke konsumen. Jadi supaya produknya tetap aman, tidak berubah kan. Makanya harus dikasih kemasan. Alasan tepung bulu ayam memiliki nilai kecernaan yang rendah adalah karena kandungan keratin yang sulit dicerna. Jadi keratin itu membuat tepung bulu ayam sulit dicerna sehingga perlu proses lebih lanjut. Yoga adalah seorang konsumen. Ia akan mengetahui bahwa ada produk non pangan dari bahan hewani yang unik dan menarik untuk dibeli melalui sebuah apa? Sehingga Yoga itu tahu ya melalui sebuah pemasaran produk. Jadi kalau dipasarkan, maka konsumen atau Yoga tadi mengetahui produk tadi melalui apa? Melalui promosi dan pemasaran. Nomor 22, kemasan adalah salah satu cara untuk melindungi suatu produk dari sesuatu hal yang dapat merusak produk. Bahan kemasan harus dipikirkan secara matang. Bahan kemasan yang sulit terurai apa? Plastik ya, karena plastik itu sampai puluhan tahun. Sinta sedang memilah bulu ayam untuk dijadikan bahan pembuatan kemoceng. Sinta memilih bulu yang berukuran kecil. Kemoceng menggunakan bulu berukuran kecil pada bagian apa? Pada bagian atas. Supaya apa? Supaya tampak rapi dan menarik. Makanya pakai bahan yang kecil untuk yang bagian atas. Oke, kurang 2 soal lagi ya. Berikut bukan hal yang dipertimbangkan dalam penetapan harga produk. Apa itu? Membandingkan harga produk dengan produk yang tidak sejenis yang D ya. Jadi membandingkan ini. Karena perbandingan harga dengan produk sejenis itu sebenarnya relevan. Nah, ini kan tidak sejenis, berarti jelas tidak relevan. Oke. Dalam sebuah promosi produk non pangan dari bahan hewani yang sudah tidak dikonsumsi oleh manusia, hal utama yang harus dilakukan adalah menonjolkan kelebihan produk. Jadi sebetulnya dalam promosi itu keunggulan produk harus ditonjolkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik minat pembeli. Oke, sudah kita bahas semuanya latihan PSAT. Jadi dari totalnya 30 sama 25 tadi itu nanti akan keluar 30 soal yang anak-anaknya. Bubu doakan kalian semua dapat nilai yang bagus, tidak ada yang remedi membuat dessert olahan hewan. Oke, bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.